Oke guys, balik lagi di Dempo Channel. Kali ini gue bakal rekomendasiin kalian 4 film. Yang keempat-empatnya adalah film dari Korea. Dan kali ini berbeda dari biasanya, karena kalau biasanya gue rekomendasiin film thriller, horror, dan yang action, kali ini gue kasih film yang menyedihkan, mengharukan, mengisahkan tangis. Yang pertama, gue mempunyai film yang berjudul Birthday. Yang kedua, Miracle in Cell No. 7. Yang ketiga, The Tower. Yang keempat, film yang berjudul Okja. Yang pertama, gue bakal bacain sinopsis film Birthday. Film Birthday ini merupakan film Korea Selatan yang mengambil latar belakang tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol pada tahun 2014. Film Birthday telah dirilis di Korea Selatan pada tanggal 3 April 2019 yang juga bertepatan dengan 5 tahun peringatan tragedi Sewol tahun 2014. Dalam kejadian tersebut, sebanyak 304 orang meninggal dunia yang kebanyakan merupakan siswa SMA yang sedang dalam perjalanan wisata. Kejadian ini mengguncang publik Korea Selatan dan telah ada beberapa dokumentasi mengenai kejadian tersebut. Dalam film Birthday ini diceritakan bahwa anak dari pasangan Jang Il dan Song Nam yang menjadi salah satu korban dari tragedi Sewol tahun 2014 tersebut. Jang Il merasa bersalah karena dia tidak bersama keluarganya pada saat anak laki-lakinya meninggal. Di sisi lain, Sunam sangat merindukan anak laki-lakinya yang telah meninggal itu. Jang Il dan Sonam merasakan kehilangan tersebut dan akhirnya keduanya jarang berkomunikasi. Namun mereka berdua masih berusaha untuk bertahan demi anak perempuannya. Selain itu, mereka masih merayakan ulang tahun anak laki-lakinya tersebut setiap tahunnya. Untuk cerita lebih lanjut dan full movie-nya, kalian langsung tonton aja melalui link atau web yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Yang kedua, film yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Film ini bercerita tentang Lee Yang-go yang diperankan oleh Yoo Sang-yong, seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental. Dia mempunyai putri kecil bernama Yesong yang diperankan oleh Kang So-won sebagai Yesong kecil dan Park Shin-ye sebagai Yesong dewasa. Suatu ketika, Yesong memiliki suatu keinginan untuk memiliki sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon. Yesong dan ayahnya selalu melewati toko tersebut dan mengintipnya dari kaca. Mereka membayangkan untuk segera mendapatkan tas Sailor Moon itu. Sayangnya, sang ayah yang bekerja sebagai tukang parkir belum memiliki uang yang cukup. Saat gaji Lee Yong-go sudah turun, mereka pergi ke toko untuk membeli tas kuning bergambar Sailor Moon tersebut. Sayangnya, sesampainya di toko, tas yang hanya satu itu sudah di tangan pembeli lain, yaitu anak dari seorang komisaris polisi. Lee Yong-go meminta anak tersebut untuk menjualnya kepada Yesong. Namun, anak tersebut enggan memberikannya. Selang beberapa hari, si anak komisaris polisi itu menemui Lee Yong-go, ayah dari Yesong, untuk memberitahukan bahwa ada toko lain yang menjual tas serupa. Lee Yong-go pun mengikuti anak komisaris polisi itu. Tetapi saat dalam perjalanan, anak tersebut terjatuh dan meninggal. Pada saat itu, Lee Yong-go terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan penculikan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Yesong terpaksa berpisah dengan Lee Yong-go. Kala itu Lee Yong-go harus masuk penjara, sementara Yesong dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Yong-go dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7, sel yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Dalam sel tersebut, Lee Yong-go bertemu dengan penghuni lain. Sejak masuk penjara, Lee Yong-go sangat rindu dengan anaknya, begitupun sebaliknya. Agar hubungan seorang anak dan ayah bisa terjalin kembali, teman penghuni sel membantu mereka mempertemukan Lee Yong-go dengan anaknya. Tonton full movie-nya, linknya ada di kolom deskripsi. Yang ketiga, film yang berjudul The Tower. The Tower ini mengulas bencana di Korea Selatan tentang kebakaran yang terjadi di gedung pencakar langit di pusat Seoul.
Film ini disutradarai oleh Kim Ji Hoon dan dibintangi oleh Sol Yong Koo, Kim Sang Young, dan So Ye Jin. Dalam peran utama yang dirilis bertepatan pada hari Natal 25 Desember 2012. Lee Dae-ho adalah ayah tunggal dan manajer kompleks bangunan landmark 120 lantai yang mewah Tower Sky di Yeouido, Seoul. Dia adalah karyawan yang disukai oleh rekan-rekannya dan diam-diam jatuh cinta dan bahkan diam-diam ingin menikah dengan Se-yeon-hee, seorang manajer restoran. Stuan Jo memutuskan untuk mengadakan pesta Natal putih untuk para penyewa VIP pada malam Natal dengan helikopter berputar-putar di atas dengan lampu besar yang terpasang di bawahnya menaburkan salju ke pesta. Dae-ho telah berjanji untuk menghabiskan hari itu di sebuah taman hiburan dengan putrinya Hana, tetapi harus membatalkan ketika ia dibutuhkan di pesta tersebut. Namun, bangunan itu memiliki alat penyiram air yang rusak karena pipa yang beku. Tapi Tuan Cha, kepala bagian keselamatan Tower Sky, lebih peduli pada pesta daripada kemungkinan keselamatan arsitektur di dalam gedung. Meskipun ada peringatan dari rekan-rekan tentang kesalahan ini. Sementara pesta sedang berjalan lancar, embusan angin yang sangat besar menyebabkan salah satu helikopter kehilangan kendali dan lampu yang terpasang menabrak jembatan kaca yang menghubungkan dua Tower Sky bangunan dan menjadi sisi salah satu bangunan. Salah satu helikopter kemudian menabrak gedung, menyebabkan helikopter bocor bahan bakar dan bangunan terbakar. Pecahan-pecahan kaca jatuh ke pengunjung pesta di bawah, termasuk Tuan Yu yang diperankan oleh Song Jae-ho dan temannya Nyonya Jang yang diperankan oleh Lee Ju-sil. Ada satu titik saat evakuasi, beberapa orang termasuk orang penjaga keamanan naik lift meskipun ada peringatan untuk tidak menggunakannya. Karena penjaga keamanan menolak Yoon-hee dan Hana untuk masuk tepat ketika mereka akan naik. Saat lift berjalan, ledakan terjadi di bawah lift yang menghentikannya di jalurnya ini dan benar-benar menggoreng orang-orang di dalam sambil melelehkan sepatu mereka sampai lift meledak, menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Dae-ho bergerak cepat untuk menyelamatkan Hana, Yoon-hee, dan rekan-rekannya. Pada saat yang sama, petugas pemadam kebakaran bertarung untuk membawa korban. Bersama-sama mereka berjuang untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Dapatkah mereka menyelamatkan diri dari reruntuhan gedung dan juga api? Tonton kelanjutan filmnya, linknya ada di kolom deskripsi. Yang keempat, film yang berjudul Okja. Film ini adalah film yang berkolaborasi antara Hollywood dan Korea Selatan. Film ini dibintangi oleh Ah Seon sebagai Mija dan Tilda Swinton sebagai Nancy Miranda. Di sebuah kota di Amerika, Nancy Miranda yang mengembangkan teknologi dalam peranakan babi, dia melakukan eksperimen untuk mengembangbiakkan babi menjadi raksasa. Dan akan dicari mana yang terbaik mau diapakan pasti untuk dikonsumsi. Peranakan babi ini disebar di banyak negara, salah satunya adalah di Korea Selatan. Bukan di kota besar, babi yang jadi eksperimen ini ditempatkan di dekat gunung, tepatnya di rumah seorang kakek-kakek yang mempunyai satu cucu perempuan. Nggak disangka, babi yang diberi nama Okja ini dekat sekali dengan Mija, yaitu seorang cucu dari kakek tersebut. Mija mengajak Okja untuk mencari sayur, berburu ikan, dan berenang di air terjun dekat rumahnya. Setelah 10 tahun, Okja sudah menjadi raksasa. Waktu untuk mengambil kembali ke Amerika sudah semakin dekat. Mija yang tidak mau kehilangan Okja pun berusaha sekuat tenaga untuk menemukan babi kesayangannya tersebut. Mija kejar-kejaran dengan staf pabrik dari Amerika yang menjemput Okja, mulai dari perkotaan, stasiun subway, hingga sampai di bandara.
Di petualangannya tersebut, Mija tidak sendiri. Ada seorang pria yang bekerja menjadi supir yang membantunya. Ada juga segerombolan bule yang mau menyelamatkan Okja juga. Tidak mudah bagi Mija untuk membawa Okja kembali. Mija harus bertemu dengan Nancy Mirando, seorang CEO yang punya ide itu sejak awal. Belum lagi dia harus mencari Okja di antara ratusan babi raksasa yang siap disembelih saat tiba di Amerika. Apakah Mija berhasil menemukan Okja dan membawanya pulang? Tonton kelanjutan filmnya, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi ini dia 4 rekomendasi film dari gue untuk hari Jumat ini. Semoga kalian suka. Selamat nonton, linknya ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di Senin depan untuk rekomendasi film berikutnya yang pastinya bakalan seru-seru abis. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.